kayak dibandingin dengan anak tetangga atau ih kamu sekarang gendutan deh. Itu kan sering banget sih terjadi. Berarti kembali lagi kayak sebuah siklus gitu ya. Kalau orang tuanya berhasil mendidik anaknya atau membentuk karakternya seperti ini, ya pasti nanti anaknya juga akan berpola yang sama seperti itu ya. Ada juga yang penerimaan dirinya mungkin aku diberi terus, nanti jadi kayak menyendiri, trauma, bahkan sampai bunuh diri pun ada seperti itu. Itu yang berarti traumanya berkelanjutan tanpa pendampingan gitu ya. Halo sahabat TMI, selamat datang di Poditi Podcast Humanity. Akhirnya kita ketemu lagi ya dokter Mbak. Semoga teman-teman gak pada bosen nih lihat kita ya. Nah, pada episode kali ini kita nih akan membahas salah satu isu yang sering kita jumpai di tengah masyarakat atau mungkin juga sering kita alami sendiri, pernah kita alami sendiri, yaitu bullying. Nah, pada episode kali ini sih kita spesifiknya bahas tentang apa sih dampak bullying itu terhadap dampak negatifnya ya terhadap prestasi akademik dan kesehatan mental kita sendiri. Karena nggak memungkiri ya bahwasanya kadang bullying itu memang sering kita jumpai, kadang dari teman kita sendiri atau mungkin dari keluarga kita kan, dan mungkin orang-orang ngerasa itu masalah sepele, tapi bagi sebagian orang itu masalah yang serius, dimana itu akan berdampak pada kehidupan kita, khususnya kesehatan mental dan prestasi akademik kita sendiri gitu. Ini di sini ada yang punya ini nggak pengalaman terkait bullying itu sendiri? Sebelumnya dok, ini ada Mbak Distra yang kali ini join sama kita buat membahas. Kebetulan kan Mbak Distra nih lulusan psikologi ya Pak ya. Nah mungkin kita mulai dari bullying sendiri sih. Bullying itu sebenarnya apa sih? Gitu kalau misalkan dari dokter atau dari Mbak Distra boleh dijelasin nggak? Bullying itu sebenarnya kita tahu tindakan agresif terhadap seseorang atau kelompok yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menyakiti atau menindas seseorang seperti itu sih. Itu tapi dilakukannya secara sengaja ya Pak ya? Secara berulang-ulang dengan cara menyindir halus juga bisa, kayak contohnya nih di terdekat aja di keluarga. Pernah kan kayak dibandingin dengan anak tetangga atau ih kamu sekarang gendutan deh. Itu kan sering banget sih terjadi. Kalau dari Mbak Distra sendiri ada nggak pengalaman bullying? Kalau pengalaman bullying di luar sih nggak ada sih, paling ya di keluarga digituin, ih kamu sekarang gendutan, itu lihat tuh anak tetangga umur segini udah kerja di sini gitu. Kalau dokter sendiri ada nggak? Kalau aku tuh nggak tahu ya itu termasuknya bullying apa enggak. Sebenarnya kalau misalkan dari keluarga sih ya tadi kayak secara nggak sengaja tuh entah maksudnya orang tua atau keluarga kita itu sengaja apa enggak ngelakuin itu kan nggak tahu. Cuman kan itu menyakiti hati kita ya gitu. Jadi kayak yang tadi kayak gendutan atau enggak kita dibandingkan misal saya kan kuliahnya di swasta, terus dibandingin sama keluarga yang lain yang kuliahnya di negeri kayak gitu. Sama mungkin waktu SD mungkin ada misal kayak dibully kayak dulu hitam kayak gitu. Terus habis itu apalagi ya? Yang diingat sih mungkin ini kalau misalkan temenan tuh kan karena mulai pindahan nih dulu, jadi kayak kalau kalau nggak ngasih, kalau misalkan nih saya bawa makanan tuh nanti teman-temannya pada ya jadi berteman gitu, tapi nanti besoknya kalau ini ya udah kayak dijauhin gitu, kayak ini dari mana sih kayak gitu sih. Kalau ada nggak dok? Kalau saya sih pengalaman pribadi nggak ada ya dok, tapi mungkin di sekitar saya itu banyak yang terjadi yang sama, kayak misal yang agak gemukan dibilang ih gendut, terus mungkin apa dia langsung dijauhin sama temen-temennya atau pokoknya diolok-olok terus ya. Terus apalagi ya, dari pembuliannya itu kayak yang rasis tuh, misalkan kulit putih hitam gitu. Nah itu yang paling sering sih waktu kita kecil terutama ya. Atau enggak biasanya kalau enggak yang rambutnya keriting gitu kan, kayak atau
biasanya sih suku ya. Misalkan kayak tadi mungkin ya kayak saya pindahan di mana, kayak dari Jawa pindah di Sumatera kayak gitu kan. Iya, Itu kan dari agak fisik beda, kan juga iya. pasti berbeda. Suku satu ke suku yang lain kan juga beda. Bahkan nggak gendut aja kadang dikatain ih kamu kurus banget gitu kan. Itu juga iya, bisa iya, bisa. benar. Kalau dokter Kalau saya sih nggak merasa atau enggak? enggak, Kayaknya nggak merasa ya. lebih ke mungkin nggak merasa, mungkin sebenarnya iya, tapi iya. saya memilih untuk ya udah paling bercanda kan, kadang kan mungkin tergantung balik lagi Balik lagi penerimaan kita tergantung sendiri kita. itu lihat itu gimana. Kalau melihat itu sebagai bahan bercandaan sih ya udah biasanya lewat aja, tapi kalau menganggap itu memang kok berulang kali dilakukan, intensitasnya masif, terus memang menyakiti hati, ya mungkin itu memang bullying. Cuman paling ya dulu waktu kecil sih lebih ke kayak mungkin olok-olokan, mungkin kadang suka olok-olokan orang tua juga. Orang tua ya dok. Kalau saya pikir ya itu waktu udah zaman kecil dan udah saya lupakan juga sih gitu, nggak bukannya berdampak kepada kesehatan saya di masa depan juga di kedepannya kayak gitu. Lebih ke sih, cuman kalau misalnya begitu beranjak dewasa sih alhamdulillah juga tumbuh di lingkungan yang suportif semua, baik dari teman-teman dan lain sebagainya, jadi saya nggak merasain bullying itu sendiri. Setuju sih dok. Jadi lingkungan itu berpengaruh banget. Iya, lingkungan, karena bagaimanapun lingkungan itu kan membentuk karakter seseorang gitu kan. Jadi kalau misalnya lingkungannya suportif pasti akan terbentuk pribadi yang suportif dan insya Allah terjaga kesehatan mentalnya juga gitu. Sebenarnya Mbak, saya mau nanya, sebenarnya tuh penyebab bullying itu sendiri tuh apa sih Mbak? Penyebabnya bisa jadi dari lingkungan terdekat sih, dari keluarga itu bisa pembentukan karakter. Misalnya ini ada di dalam keluarganya itu terjadi masalah, dia tuh ngerasa kalau dengan cara emosi itu hal biasa, jadi dia lakukan di luar dari keluarga itu juga bisa. Jadi pendidikan utama yang paling utama itu sebenarnya keluarga, seperti itu sih. Berarti kayak misal kita ngelakuin apa tapi menurut keluarganya fine-fine aja, itu kan dibiarkan gitu ya Mbak ya. Jadi kayak anak tersebut juga nggak tahu kalau itu ternyata tuh salah gitu ya. Berarti kembali lagi kayak sebuah siklus gitu ya. Kalau orang tuanya berhasil mendidik anaknya atau membentuk karakternya seperti ini, ya pasti nanti anaknya juga akan berpola yang sama seperti itu ya. Kalau kita ada nggak sih Mbak pencegahannya gitu, mungkin untuk kita juga nanti ke depannya biar orang tua mungkin bisa aja. Pencegahannya dikenali mana yang baik sama yang mana yang nggak benar sih. Sebenarnya itu parenting banyak banget, bisa macam-macam sih parenting, tiap orang tuh beda-beda gitu. Diajari mengenali perasaan orang itu juga penting banget, rasa empati kepada seseorang. Terus ngomong sama orang tuh juga harus hati-hati, nggak semuanya itu harus diomongin seperti itu. Dan kalau misalnya anak melakukan kesalahan, sebaiknya jangan langsung disalahin, kamu nggak boleh gitu. Sebenarnya dikasih tahu, kalau ngomong gini jangan ya, nanti orangnya sakit hati atau bagaimana, diberitahu secara baik-baik, jangan dimarahi sih, seharusnya seperti itu. Tapi Mbak, yang saya bikin penasaran tuh ini, sebenarnya penting nggak sih kalau misalnya orang tua itu dari ayah atau ibunya tuh satu visi gitu dalam mendidik anak, itu penting nggak? Kadang kan ada style orang bapak yang bapaknya tuh dia stylenya didik seperti ini, tapi ibunya tuh beda stylenya kayak gini, jadi kan mereka kan didikannya jadi berbeda. Nah kayak gitu tuh kira-kira sebenarnya bisa berpengaruh juga nggak? Bisa juga sih, Terus mungkin ini Mbak, ada nggak sih pencegahannya, atau mungkin harus ada apa sih konsultasi sebelum menikah atau gimana gitu? Kira-kira ada nggak sih Mbak ya biar untuk mencegah kedepannya sih gitu? Kalau di aku ya, ini tapi lebih ngomongin agama sih. Kalau di aku tuh lebih, kalau sebelum menikah tuh ada belajar tentang perkawinan dulu. Jadi tuh belajar mengurus keuangan, keluarga itu bagaimana. Jadi sebelum mempersiapkan pernikahan tuh mereka tuh belajar dulu. Kalau di agama aku seperti itu. Sebenarnya kita juga ya. Ada. Iya, sebenarnya kan ada, cuma kan pasti kan orang kan nggak mikirin sampai sana gitu kan. Cuma kan memang kayaknya akhir-akhir ini tuh ada kayak misalnya sebelum nikah kan ada pre-marriage consultation, apa ya namanya, saya juga lupa. Kayak kelas pranikah. Iya, kayak kelas pranikah gitu tuh biasanya tuh disisipin nggak sih hal-hal terkait parenting gitu loh untuk Biasanya depannya? disisipin sih untuk mendidik anak tuh seperti apa gitu.
Berarti sebenarnya tuh juga kita harus ini ya, apa namanya, sebelum menjadi orang tua tuh menyiapkan mental diri kita sendiri ya. Mental kita Kayak harus kita harus udah selesai sama diri kita, terus udah siap buat mendidik anak gitu ya Mbak ya. Oke. Nah terus kan biasanya kalau apa namanya anak nih dia udah jadi korban bully gitu kan, itu ada kemungkinan dia nanti besarnya akan menjadi pembuli apa enggak? Kemungkinan bisa, tergantung dia cara penerimaannya gimana. Bisa jadi setelah jadi dia korban, terus dia merasa lemah, dia mikir, oh aku kalau lemah gini nggak bisa, jadi aku harus jadi pelaku supaya aku kuat, seperti itu juga bisa terjadi. Ada juga yang penerimaan dirinya mungkin aku dibully terus, nanti jadi kayak menyendiri, trauma, bahkan sampai bunuh diri pun ada, seperti itu. Itu yang berarti traumanya berkelanjutan tanpa pendampingan gitu ya. Nah yang mau saya tanyakan ini, kadang tuh kan kita nggak ngerti ya, orang mungkin ngerasanya ya udah bercandaan doang, tapi mungkin ada satu orang yang rasanya itu udah pembulian bagi diri dia gitu. Nah bedanya, batasan perbedaan antara bully dan bercanda itu apa konteksnya gitu? Kalau bullying kan tadi secara berulang-ulang ya, mungkin kalau bercanda mungkin sesekali 2 kali, terus kita juga harus lihat reaksi dia ketika kita ngomong sesuatu ke seseorang, reaksinya misalnya langsung diam, itu kan dia ngerasa tidak enak hati atau ngerasa terbully, seperti itu sih. Berarti kalau misalkan kita bercanda juga ini ya harus aware sama sekitar juga, kayak oh ini nggak nyaman nih kayaknya bercanda kayak gini. Dilihat situasinya, mungkin lagi ngomong hahaha itu, kalau atau lagi serius tiba-tiba ngomong sesuatu yang nggak enak ke seseorang kan itu juga bisa bikin orang merasa terbully, seperti itu. Terus Mbak, apa yang bisa kita lakuin sih kalau kita merasa diri kita dibully, atau mungkin kita melihat teman kita dibully nih, apa yang bisa kita lakukan gitu loh, biar maksudnya nggak berkelanjutan, orang itu juga, orang yang membuli kita juga tahu bahwasanya nih loh perkataan kamu tuh menyakiti aku, kayak gitu. Kira-kira ada yang bisa dilakukan gitu? Mungkin bisa menegur, atau kalau di sekolah-sekolah biasanya lapor ke guru supaya guru dapat menegur, atau enggak misal teman kita ngerasa sedih habis dikebuli, mereka cerita ke kita tuh jangan kita langsung harusnya kamu nggak boleh kayak gitu, harus nggak boleh ngejat, nggak boleh kamu sih kayak gini, itu kan sama aja. Padahal kan mereka kan pengen cerita ke kita, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan isi emosinya, itu harusnya jangan dijudge seperti itu, kita dengerin aja gitu. Dengerin dulu. Karena dengan mendengarkan itu juga merasa dirinya tuh lega, ngeluarin semua emosinya, seperti itu sih. Tapi kan kadang ada ini ya Mbak, maksudnya kayak ada nih dia nggak bisa untuk apa ya, Speak up. cerita ke temennya gitu, karena memang mungkin di keluarganya nggak dibiasakan untuk bercerita gitu. Jadi kan dia pengen nih sebenarnya mau bercerita tapi nggak tahu caranya gimana kayak gitu kan. Biasanya juga nggak tahu. Iya, mau kita ke nggak siapa, tahu ke sampai siapa kapan gitu. Ternyata temennya juga nggak tahu kalau dia ternyata seterpuruk itu gitu. Itu gimana aku ya? Kadang susah juga sih. Berarti ini ya, maksudnya kita sebagai teman juga atau sebagai apa namanya yang di lingkungan ini harus aware sama orang sekitarnya lah ya, minimal gitu. Empati dengan sekitarnya. Sama ini sih Mbak, kapan sih batasan dimana kayaknya kita memang perlu professional help deh? Itu gimana? Kalau misalnya diri kita udah di tahap ngerasain apa gitu, kira-kira? Tahap merasa kayak kadang kan kita merasa kayak self diagnosis itu sendiri nggak boleh. Kalau udah ngerasa self diagnosis, kayaknya aku ngerasa aku bipolar deh, aku ngerasa gini deh, mending langsung ke yang ahlinya psikolog gitu sih. Soalnya kan sering tuh sekarang di TikTok biasanya kan ada konten lewat ciri-cirinya begini, sama lagi, gitu kan, sama lagi. Nggak boleh berapa ya? Sampai nomor berapa tuh gitu. Nggak boleh sebenarnya, harus langsung ke ahlinya. Jangan sampai self diagnosis, nggak boleh. Cuman ya itu sih kalau misalkan dari pengalaman ya Mbak ya, kalau apa namanya sebenarnya tuh lingkungan berpengaruh ya, terus habis itu sama ini ya apa namanya pengalaman sih. Jadi kalau misal kayak dulu misal saya
dibully teman-teman kayak gitu. Tapi kan seiring berjalan waktu kan saya juga pindah-pindah sekolah nih. Jadi kayak misal dari sekolah ini saya dulu gini, terus penyesuaian di sekolah selanjutnya. Jadi kayak oh harus begini gitu. Jadi kayak pembentukan karakternya gitu tuh butuh waktu juga gitu loh. Jadi perlu berani ngomong itu juga perlu waktu gitu. Dan yang paling utama sih ini ya tetap mencari teman sih sebenarnya yang emang dia nggak ngejudge, maksudnya benar-benar teman yang nggak bisa manfaatin, dipercaya yang bisa ya. dipercaya itu sih. Teman itu penting sih. Cuman kan kadang ada juga yang manfaatin kayak gitu itu udah. Nah mungkin dari teman-teman ada pesan atau saran buat untuk mencegah bullying dari teman-teman yang ada di luar sana, mungkin yang memang lagi butuh pertolongan atau dia bingung caranya harus bagaimana gitu. Gimana Dok? Kalau dari Dok Il gimana nih? Kalau dari saya sih kita harus tahu dulu yang pertama bullying itu apa. Tadi sudah dijelaskan kan, itu kan tindakan yang intinya untuk mengintimidasi yang lemah ya, yang kuat ke yang lemah, bisa secara verbal, fisik, ataupun mungkin dari lingkungan sosial juga bisa. Terus kalau sudah tahu nih, berarti bullying itu bisa dari fisik, verbal, dan lain-lain, sebaiknya kita jangan melakukan tindakan yang seperti itu. Terus kalau misalkan orang-orang terdekat kita yang sudah mengalami bullying, ya kita harus bisa mungkin mendekati dia, mendengarkan keluh kesahnya. Jangan sekali-sekali ngejudge nih, oh kamu gini sih, kamu harusnya gini, kamu jangan gini. Kita dengerin dulu keluh kesahnya tentang apa yang dialami dia. Terus kalau sudah, ya mungkin misalkan dia belum bisa tertolong dari keluh kesahnya itu, kita mungkin bisa sarankan ya mungkin ke ahlinya, ke profesional yang lainnya seperti itu. Terus juga nambahin aja sih dulu pernah ya dibilangin kayak kan sempat misal dijauhin sama teman-teman nih, terus ada yang ngomong ke saya tuh jadi tuh nggak harus kok berteman sama orang-orang itu, masih banyak teman-teman yang lain yang bisa menerima kamu gitu. Jadi berarti sebenarnya kayak sampai mikir kayak yang salah dari saya tuh apa. Sebenarnya tuh kita nggak salah, tapi tuh memang lingkungannya aja yang nggak mendukung gitu ya. Jadi mending daripada kita yang sakit di situ, mending kita cari lingkungan yang baru gitu. Masih banyak kok teman-teman yang emang ternyata lebih menghargai kita gitu. Jadi jangan terpuruk di Iya, zona itu. jadi mungkin kan kita di circle ini nih, tapi kok ngerasanya nggak nyaman, kok kita terus yang dibully atau yang merasa sakit hati kayak gitu. Nah itu berarti memang udah toxic aja lingkungannya gitu. Jadi kita mending cabut aja. Itu sih kalau dari saya. Terus dari keluarga juga harusnya punya, Cabut dari keluarga. harusnya juga mendukung ya, maksudnya misalkan anaknya atau saudaranya yang dibully itu, kita harus mendukung secara penuh. Jadi ayo kamu harus bisa bangkit dari Oh ya, sama ini sih belajar buat berani ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada yang emang nggak enak nih, daripada kita berundel ya, maksudnya dari sakit hati sendiri, mending kayak kita sampaikan aja, kamu itu nyinggung loh kayak gitu. Maksudnya ngomongnya dengan pelan-pelan, pasti kayak orangnya itu juga mungkin nggak sengaja gitu, jadi kan biar mengerti juga gitu. Oh mau nambahin? Kan yang tadi berani ngomong itu supaya tidak ada tekanan batin. Iya. Gitu. Karena kan tekanan batin orang tuh kayak per gitu, semakin ditekan nanti kalau lepas dia emosinya akan membludak gitu. Iya. Jadi kita emang harus berani ngomong sih kalau misalnya terjadi pembulian seperti itu. Ini dari teman-teman semua ada yang mau ditambahin lagi? Cukup sih. Cukup sharingnya hari ini. Aja sharingnya. Oke, terima kasih banyak ya Dr. Maulida, Dr. Alvena, Mbak Distra juga atas waktu dan sharing-sharingnya hari ini. Nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah setia mendengarkan podcast kita ya selama beberapa episode terakhir ini. Jangan lupa untuk dengerin podcast-podcast kita terus. Kedepannya juga tetap ikutin kita juga di keseruan-keseruan kita yang lainnya. Selain itu jangan lupa speak up kalau memang merasa bahwasanya diri kita atau teman-teman sekitar kita ada yang dibully atau juga membuli gitu ya.
Oke, dadah, see you. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen dan subscribe guys.